Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula wa la kitaba ba'dah. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kemahamurahannya lah, karena kasih dan sayangnya lah kita masih dapat berkomunikasi walaupun via video. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah taala. Dan kita masih dapat menghirup nafas dan menjalani ibadah saum Ramadan hingga hari ke-17 ini, dan semoga sampai akhir Ramadan nanti kita terus diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa tercurah kepada Nabi kita, Khatimul Anbiya, Imamul Muttaqin, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena jasa beliaulah kita dapat merasakan indahnya Islam. Beliaulah penunjuk dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan hingga zaman Islam seperti saat ini. Kultum kali ini kami akan menyampaikan tentang sunnah ketika mimpi buruk atau ngigau. Ini dikutip dari kitab Hisnul Muslim, pasal ketiga, bab 31. Sunnah yang pertama adalah meludah ke kiri sebanyak 3 kali, yaitu ketika kita mimpi buruk dan langsung terbangun, maka Nabi SAW memerintahkan kita, disunahkan untuk meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Meludahnya cukup gitu, jangan sampai ngeludah keluar air ludahnya semua, nggak perlu. Ini seperti hadis bab solat, hadis dari Utsman bin Abi Maz'un radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya Rasulullah, saya setiap kali solat sering diganggu syaitan. Kemudian Rasulullah berkata, ketika itu datang kepadamu, maka ucapkanlah ta'awudz. Ketika sholat dan diganggu setan, maka ucapkanlah ta'awudz dan meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Sunnah yang pertama itu adalah meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah memohon perlindungan kepada Allah, beristi'adzah, mengucap ta'awudz. Setelah meludah ke kiri 3 kali, kemudian mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan berdoa perlindungan dari mimpi buruk tersebut. Kemudian sunnah yang ketiga ialah tidak menceritakan mimpi tersebut kepada orang lain, sekalipun itu kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada adik, kepada kakak, maupun pasangannya sendiri. Disunahkan untuk tidak menceritakannya. Kita hanya boleh menceritakan mimpi buruk tersebut hanya kepada orang yang benar-benar faham akan mimpi tersebut, yang benar-benar faham tentang bisa mentakwilkan mimpi tersebut. Selain kepada itu, kita dilarang untuk menceritakannya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menceritakan mimpinya kepada orang lain lalu ditakwilkan, maka akan terjadilah masalah. Misal,
aku mimpi jatuh dari jurang, cerita. Lalu orang lain mentakwilkan, oh mungkin sebentar lagi kamu akan mati. Nah itu bisa akan jadi masalah. Nauzubillah min zalik. Cukup, jadi ketika kita bermimpi dan terbangun, cukup mengucap ta'awudz. Ya, bisa jadi kita bisa ta'awudz dulu baru meludah ke kiri sebanyak 3 kali, atau meludah dulu ke kiri 3 kali kemudian mengucap ta'awudz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Kemudian ubah posisi tidurnya. Karena para ulama berpendapat bahwa biasanya kita bermimpi buruk itu karena kita tidur miring ke kiri atau tengkurap. Nah, tidur tengkurap itu pun dilarang, baik dari segi kesehatan maupun dari segi agama. Disunahkan mengubah posisi tidurnya itu ke arah kanan atau ke arah kiblat. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, jilid 4 halaman 1773. Mimpi buruk itu datang karena tengkurap atau hadap kiri. Perkataan ulama, maka riwayat Muslim menyebutkan ubah posisi tidur saat ia bermimpi. Kemudian disunahkan juga sebelum tidur itu kita berwudu. Berwudu dan berdoa sebelum tidur. Dalam hadis disebutkan barang siapa yang berwudu sebelum tidur, maka Allah akan menjaganya sampai ia terbangun. Jadi Allah akan melindungi kita dari segala mara bahaya, baik bahaya yang mengancam dari luar ataupun dari keburukan mimpi kita. Zikir itu walaupun kita hanya zikir satu bacaan kita sebelum tidur. Misalkan kita udah ngantuk, kita hanya sanggup baca ayat kursi aja, itu insya Allah udah lindungi kita hingga kita bangun kembali. Kemudian jika kita mau berdiri dan melaksanakan sholat bila mau. Ini hadis riwayat Muslim, jilid 4 halaman 1773. Karena terkadang Allah itu sebenarnya mau kita bangun gitu. Mau kita, dan Allah ngasih tanda dengan berbagai cara. Bisa jadi dari mimpi buruk, atau tiba-tiba kita dinyamukin. Nah, sepertiga malam itu kita dibangunkan oleh Allah. Kalau yang kita yang beriman, kita memiliki rasa yang peka, pasti kita berpikir, astagfirullah, mungkin ini cara Allah untuk membangunkan kita, gitu kan. Nah, kita lakukanlah sholat bila mau, seperti itu. Adapun zikir lain yang disunahkan oleh Nabi SAW ada dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma gfirli. Baca 1 kali, bisa 1 kali, bisa 3 kali. Itu zikir setelah kita terbangun karena mimpi buruk. Nah, Nabi juga menyunahkan kita untuk berzikir dulu, berzikir dan meludah dulu ke kiri 3 kali baru kita bicara. Mungkin adik kita tiba-tiba nanya, kenapa kak? Gitu. Atau kenapa bang, kenapa a? Kita diam dulu atau kita cukup berisyarat. Nah, sambil kita berzikir. Atau mungkin pasangan kita, istri kita, suami kita nanya, zikir dulu. Berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma gfirli. Setelah itu barulah beritahu kepada adik kita, saudara kita yang tidur bersama kita, atau kepada pasangan kita, tadi aku bermimpi buruk. Udah cukup situ, gak perlu diceritakan isi mimpinya seperti apa. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sunnah ketika mimpi buruk berdasarkan Hisnul Muslim, kitab Hisnul Muslim bab 3, pasal 3 bab 31. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.